Tidak semua orang tua masih ditemani oleh orang tuanya, sehingga yang ada hanyalah pusaran, yang ada adalah makamnya, yang ada hanyalah peninggalannya, yang ada adalah nasihatnya, yang ada hanyalah fotonya, yang ada hanyalah semua nasihat-nasihat baiknya. Kemudian apa yang kita bisa lakukan untuk kedua orang tua kita? Apa yang kita bisa upayakan untuk kedua orang tua kita? Atau maka Rasulullah SAW menjelaskan di dalam Riwayat Ibnu Abi Hatim dari Abi Darda, disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan nasihat khususnya untuk seorang anak, khususnya untuk seseorang yang baik orang tuanya masih hidup, bahkan yang orang tuanya telah meninggal dunia. Apa pesannya? Ialah dzakarna inda Rasulullah SAW az-ziyadah fil umr faqala innallaha la yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha wa inna ziyadah fil umr ay yarzuqallahu al-'abda dzurriyyah salihah yad'u lahu falhaquhu du'a'uhu fi qabrihi. Rawi Ibnu Abi Hatim. Dari Abi Darda dia berkata, dalam suatu ketika Rasulullah sedang bercerita tentang bertambahnya umur. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengakhirkan ajal. Ketika ajal telah datang, sesungguhnya ya ajal itu pasti akan menjumpai kita. Tidak mungkin ajal itu akan bertambah dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Ketika Allah sudah memberikan waktu ajal kita berakhir, ya sudah, berakhirlah dia. Tidak akan ada lagi tambahan waktu usia. Kalau sudah datang waktunya, malaikat Israel mencabut terhadap usia kita, umur kita, roh kita, ya berakhir. Tapi akan ada tambahan yang sangat baik, tambahan yang sangat mulia, tambahan yang sangat berarti untuk seseorang, ialah tambahan amalan, tambahan amal ibadah, rezeki seseorang, di mana rezeki atau amalan ini diperoleh dari seorang anak yang solehah, yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Amalan ini akan menjadi tambahan pahala bagi orang tuanya, bahkan ketika seseorang telah ada di dalam kuburannya. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, kewajiban kita yang paling baik adalah mendoakan terhadap kedua orang tua kita. Karena insya Allah, jika Allah menghendaki terhadap kita, maka doakan dan juga upayakan agar kedua orang tua kita amalannya selalu bertambah melalui doa-doa kita, melalui amalan-amalan kita yang kita upayakan untuk mendapatkan derajat yang sama besok di sisi Allah. Karena banyak riwayat hadis yang menjelaskan bahwa itu akan menjadi kekagetan bagi orang tua kita. Hal yang membuat beliau sebagai orang tua kita yang telah mendahului kita menjadi seorang yang kaget, kagum, dan juga Allah meridhoinya. Bahkan Allah menjelaskan semua itu adalah berkat amal baik dari anak kita, anakmu. Para kaum muslimin menyadari makna soleh dan solehah ialah bahasan kita yang pertama, bahwa semua orang tua pasti akan merasa bangga dan senang jika anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena itulah salah satu kebahagiaan seseorang di dunia ini. Sebagai bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya ialah bagaimana kita bisa berupaya untuk tertib melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah. Jika anak-anaknya bisa memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dengan hal-hal yang diupayakan seperti itu, tentunya ini akan menjadi sebuah amalan yang luar biasa. Tentunya ini akan menjadi kebanggaan orang tua tentunya. Rasulullah SAW bersabda, ialah dalam Rawahu Abu Dawud, man qara'a al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajjan yawmal qiyamah Allahu ahsan min dawi syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihadha. Rawahu Abu Dawud. Para kaum muslimin, seorang anak yang bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Contoh halnya kita membaca tentang perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, perintah umroh, perintah zakat.
Kemudian kita mampu untuk mengamalkannya dengan segala finansial yang kita punya. Maka memahami dan mengamalkan apa yang kita ketahui, orang tua akan mendapatkan mahkota di hari kiamat. Dengan kita bisa membaca, mengerti dan mengamalkan, orang tua akan diberikan mahkota di hari kiamat. Kami ulangi. Dengan kita bisa membaca dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, orang tua akan diberikan mahkota di hari kiamat yang terangnya, sinar mahkota itu mengalahkan terangnya matahari saat ada di dunia. Jika saja seorang yang orang tuanya diberikan mahkota yang seterang itu, bagaimana dengan yang mengamalkannya? Para kaum muslimin, ini adalah sebuah kebanggaan, sebuah janji Allah yang hak, di mana orang tua akan mendapatkan kebanggaan, kebahagiaan, derajat yang mulia, keutamaan yang mulia, janji Allah yang luar biasa. Dan mana ada seseorang yang diberikan mahkota yang secerang ini kemudian bertempat tinggal di dalam nerakanya Allah? Tidak ada. Di hari akhirat, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan seperti ini, yakinlah tempat tinggalnya adalah di dalam surganya Allah. Wallahu a'lam. Dan kita berharap kepada Allah bahwa janji ini adalah sebuah janji dari Rasulullah SAW, dan kita meyakini dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Orang tua yang diberikan mahkota seperti ini berkat kesolehan dari kita sebagai anak yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Satu syarat yang diminta, orang tua kita juga harus sama-sama menjalani keimanan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kaum muslimin, keduanya dalam hal menjadi pribadi yang saleh dan salehah yang diharapkan oleh orang tua, salah satunya adalah mentaati perintah, berbuat baik, memberikan perhatian, dan yang paling pokok adalah menjaga perasaan kedua orang tua kita. Yakinlah bahwa baktinya seorang anak pada kedua orang tua yang telah berkorban sedemikian besar untuk dirinya, diantaranya adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan, mentaati perintah-perintahnya selama tidak syirik dan tidak maksiat. Seorang anak yang bisa mentaati perintah orang tuanya, selain mendapatkan pahala yang sangat besar, akan membuat orang tua merasa dihargai, orang tua merasa diuwongi dalam bahasa Jawa. Karena sama-sama kita pahami, biasanya orang tua yang usianya sudah lanjut, mudah tersinggung dan gampang marah. Sebagai seorang anak, kita harus tetap berusaha untuk bisa taklim, mentaati perintah orang tua, berbuat baik dan memperhatikan apa yang menjadi keinginannya. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, karena memang bagi anak terkadang seseorang yang memiliki kehendak, terutama kehendak yang mungkin kita tidak setuju, diantaranya ialah seorang orang tua yang kemudian telah salah satunya wafat, ingin menikah lagi. Kita kemudian tidak setuju hal itu, ya kita harus korbankan, kita tunjukkan kesolehan kita dengan cara bahwa meneladani sebuah kisah dari Usamah bin Zaid yang beliau diperintahkan untuk menebang pohon yang hasilnya sebenarnya sangat mahal pada saat itu. Kalau dirupiahkan itu bernilai lebih dari puluhan juta, tapi karena ketaatan kepada orang tua, Usamah bin Zaid mau untuk menebang pohon tersebut dan mengambil dari hasil penjualannya, diambil umbutnya hasil dari penjualannya. Usamah bin Zaid adalah sosok pribadi yang taat kepada orang tua, yang menunjukkan kesolehannya. Para kaum muslimin, tidak hanya Usamah bin Zaid, di zaman dahulu banyak contoh-contoh yang membuat kita kagum akan ketaatannya, kesolehannya, menunjukkan ketaatan dan kesolehannya kepada orang tuanya. Mari kita lebih dalami tentang karakter sebagai pribadi orang tua. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa
orang tua itu semakin bertambah usia, maka akan semakin lemah fisiknya. Sebagai seorang anak harus berusaha memberikan perhatian. Jika Allah memberi kemampuan dan telah berpenghasilan sendiri, supaya berusaha untuk bisa membantu kebutuhan orang tuanya. Seperti dalam kisah tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Salah satu di antara mereka, lantaran sering berbakti kepada orang tuanya, maka tergeserlah batu yang menutup pintu gua tersebut. Ini adalah sebuah kisah tentang perjalanan 3 orang yang mengadukan kebaikannya kepada Allah. Sehingga ketika 3 orang tersebut salah satunya pernah dalam keluarganya selalu berbakti kepada orang tuanya, di mana dia juga punya istri, punya beberapa anak, tapi tetap mengutamakan kedua orang tuanya, Allah mengabulkan permohonannya ketika susah. Dalam hal ini dia lebih mengutamakan kedua orang tuanya daripada istri dan anak-anaknya. Ini contoh yang sangat menginspirasi untuk kita. Seharusnya kita mampu berpikir bahwa berbakti kedua orang tua itu tidak berakhir ketika kita sudah berkeluarga, memiliki istri sendiri, memiliki anak-anak sendiri. Atau berbakti kepada orang tua itu tidak hanya kewajiban anak-anak muda saja. Jadi jangan berpikiran bahwa ketika kita masih sebagai seorang yang muda-mudi, menjadi seseorang yang belum punya suami dan istri, masih wajib. Namun ketika telah mempunyai istri dan anak-anak kemudian menjadi tidak wajib. Jangan berpikiran demikian. Seharusnya hal itu tidak akan harus berakhir. Karena kenapa? Justru ketika seseorang sudah berkeluarga, biasanya ekonominya mulai meningkat. Maka dengan adanya pertolongan dari Allah, lewat meningkatnya kehidupan itu, seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan orang tuanya yang kondisi fisiknya semakin melemah. Sadar atau tidak, kita pun akan mengalami hal ini. Meskipun kita telah berkeluarga, meskipun kita telah memiliki anak dan istri, untuk berbakti kepada orang tua itu tidak berakhir. Sadar atau tidak, nantinya kita juga akan mengalami hal yang sama. Mungkin saat ini 40 tahun ke atas kita masih mampu bekerja, masih bisa menghasilkan, masih produktif. Tapi nanti ketika usia kita 50, 60 tahun, kita akan sama berada di sisi anak-anak kita yang mereka masih kuat, kita sudah lemah, sudah loyo. Mungkin lebih tua lagi di usia 70 tahun kita, di usia 80 tahun kita. Apa yang kita bisa harapkan dari kelemahan-kelemahan itu, selain pada dasarnya kita pun akan menyadari anak-anak semakin mampu ya, semakin baik ya ekonominya. Terus apakah kita tidak berpikir-pikir dengan penuh kesadaran saat ini kita ada di posisi itu, di mana dalam posisi itu kita nanti akan berposisi yang sama seperti orang tua kita ada di posisinya saat ini. Maka dalam urusan ibadah kepada kedua orang tua, seorang anak harus lebih memperhatikan kelancarannya. Terlebih lagi ibadah-ibadah yang wajib seperti halnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, dan lain-lain. Banyak para sahabat di zaman Nabi yang mereka sangat memperhatikan ibadah kedua orang tuanya. Para kaum muslimin muslimah, mari betul-betul menghayati tentang riwayat Bukhari yang satu ini. An Abi Burdah annahu syahida ibn Umar wa rajulun yamanun yatufu bil bait hamala ummahu wara'a dhahri yaqulu inni laha ba'iruhal mudhallal in u'irat rikabuha lam ud'ar thumma qala ya ibn Umar aturani jazaituha qala la wala bizahfatin wahidatin rawahu Bukhari. Dari Abi Burdah, sungguhnya dia menyaksikan pada Ibnu Umar, dan saat itu ada seorang laki-laki dari negara Yaman yang tawaf di Baitullah. Dia menggendong ibunya di belakang punggungnya. Dia berkata, wahai Ibnu Umar, aku telah menjadi kendaraan yang penurut bagi ibuku. Dalam melaksanakan ibadah haji ini, aku menjadi kendaraan yang penurut bagi ibuku. Aku gendong terus
sampai selesai. Jika kendaraan ibu masih bisa lepas, maka aku tidak akan pernah lepas dari ibu. Kalau kendaraan bisa ditaruh, diparkirkan terlebih dahulu untuk mengantarkan seseorang, maka aku tidak akan pernah meninggalkan ibuku walaupun keadaan apapun. Aku akan terus gendong ibuku selama melaksanakan ibadah haji. Tawaf 7 kali putaran, aku akan terus gendong dia sampai dengan selesai. Kemudian laki-laki Yaman bertanya, "Wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku sudah cukup untuk membalas jasa-jasa yang telah ibuku laksanakan untukku? Bagaimana beliau telah merawat saya, melahirkan saya, membesarkan saya. Kemudian saat ini aku umroh, aku melaksanakan ibadah haji dengan menggendong ibuku dan tidak akan aku pernah tinggalkan beliau. Cukupkah hal itu untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua saya, membalas jasa ibu saya?" Kemudian Ibnu Umar berkata, "Hal itu tidaklah cukup." Ibnu Umar menjawab, "Hal itu tidak cukup untuk membalas. Bahkan, wahai laki-laki dari Yaman, seandainya 1 kali ejenan kedua orang tuamu yang telah melahirkanmu dengan susah payah, 1 kali hentakan ejen ketika dia melahirkan terhadapmu, ditimbang dengan pahala dirimu menggendong ibumu dalam melaksanakan ibadah ini, itu tidak akan mencukupi bagimu." Masya Allah, subhanallah. Bahwasanya dalam hal ibadah, seseorang anak harus sangat memperhatikan. Kalau dalam urusan finansial, kita yang sudah cukup lebih memperhatikan, dalam urusan ibadah lebih lagi. Jangan sampai orang tua kita telendrang dalam ibadah. Di samping itu, meskipun seorang anak sudah mampu, sudah dewasa dan sudah mandiri, harus tetap berusaha minta nasihat, minta doa restu dan pertimbangan kepada kedua orang tua. Terkadang seorang anak yang sudah dewasa sudah merasa mampu melakukan sesuatu untuk dirinya, melupakan untuk minta nasihat, doa restu dan pertimbangan orang tua. Hal ini terkadang menimbulkan kekecewaan hati orang tuanya. Bahkan kalau kita menelisik dari hadis Rasulullah SAW dalam Rawi Abu Dawud, dalam hal hijrah, para sahabat juga minta izin. Ialah dalam Rawi Abu Dawud menyebutkan ada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, dia adalah laki-laki dari Yaman, hijrah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, "Apakah ada seorang bagimu di Yaman? Kok engkau datang ke sini?" Kemudian Rasul itu menjawab, "Ada wahai Rasulullah, kedua orang tuaku ada di wilayah Yaman." Kemudian Rasulullah bersabda, "Apakah keduanya memberi izin kepadamu?" Kemudian Rasul tersebut menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Ketika dia hijrah kepada kediaman Rasulullah, kepada wilayah yang Rasulullah inginkan, dia tidak mengizinkan. Ketika Rasul tersebut hijrah ke Madinah, dia tidak mengizinkan. Kemudian Rasulullah memberikan keputusannya bahwa kembalilah kepada orang tuamu, mintalah izin kepada keduanya. Jika keduanya beri izin maka berjihadlah, tapi ketika keduanya tidak beri izin maka cukuplah berjihad dengan berbuat baik kepada orang tuamu saja. Kalau dalam riwayat hadis yang lain bahwa kalau engkau meninggalkan keduanya dalam keadaan menangis, maka buatlah keduanya kembali tersenyum. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Terakhir, cara kita untuk menjadi pribadi yang soleh dan soleha adalah dengan berdoa untuk kedua orang tua kita, berdoa untuk kebaikan kedua orang tua kita. Wujud kesolehan dan kesolehan anak kepada kedua orang tua adalah selalu mendoakan kepada keduanya. Meskipun kedua orang tua kita telah tiada, orang tua yang memiliki anak yang soleh dan soleha, yang selalu mempraktekkan berdoa dan mendoakan kedua orang tuanya, doa tersebut akan selalu sampai kepada kedua orang tuanya, sekalipun orang tuanya telah meninggal dunia. Sebagaimana diriwayatkan dalam Rawi Ibnu Abi Hatim, ialah an Abi Darda radhiyallahu an,
qala dzakarna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-ziyadah fil umr faqala innallaha la yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha wa innama ziyadatu fil amr ay yarzuqallahu al-'abda dzurriyyatan salihah yad'una lahu falhaquhu du'a'uhum fi qabri. Rawi Ibnu Hatim. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu berkata, kami sedang bercerita tentang bertambahnya umur di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengakhirkan ajal seseorang ketika ajal itu telah datang. Sesungguhnya bertambahnya umur itu adalah Allah memberi rezeki kepada seseorang hamba anak turun yang soleh yang mendoakan kepadanya, maka doa mereka akan selalu sampai kepadanya meskipun dia sudah di dalam kuburan. Jadi ketika seseorang ingin mendapatkan kemaslahatan, kebaikan dari seseorang yang lain, seorang anak ingin memberikan kebaikannya, kesolehannya kepada orang lain, utamanya kepada orang tua, maka doanya sangat bisa untuk memberikan keberkahan kepada kedua orang tuanya. Karena meskipun di dalam kuburan, doanya tetap sampai. Karena meskipun anaknya berbeda alam, doanya tetap akan sampai, menjadi tambahan amal yang baik untuk kedua orang tuanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ketika telah berakhir hidupnya kedua orang tua kita saja wajib untuk mendoakan. Apalagi jika orang tuanya masih hidup, dan apalagi jika kedua orang tuanya tidak mendapatkan petunjuk di dalam hidayah, maka seorang anak harus bersungguh-sungguh untuk menyelamatkannya dengan selalu mendoakan kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk hidayah, sehingga nanti kita akan bertemu lagi di akhirat, bertemu lagi di hadapan Allah dengan membawa amalan kita yang diterima oleh Allah. Alhamdulillah.